wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Pantepang deui sareng Mr. Fauzi dinten ieu urang bade diajar ngeunaan 10 kecap benda anu aya di dapur. Nah, ieu ngalanjut pembelajaran urang pada pembelajaran lalu. Kita akan ini melanjut pembelajaran kita yang minggu lalu. Ada di subtema 3 ya, ada di subtema 3. Nah, kita akan melanjut pembelajaran itu. Hari ini kita akan belajar tentang 10 kata benda yang ada di dapur. Nah, apa aja kata benda tersebut? Untuk itu saksikan video pembelajarannya secara utuh, oke? Nah, agar kalian bisa mengetahui apa aja 10 benda yang ada di dapur dalam bahasa Sunda tentunya. Oke, kita akan lanjut pembelajarannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sadaracan urang mulai ya. Pembelajaran ulang dina dinten ieu hanya urang kawitan kita mulai ya. Kita dahulukan dengan membaca basmalah, Fatihah serta doa belajar. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, ini dia 10 parabot anu aya di dapur. Anu pertama aya coet. Nah, coet nyaeta artinya cobek dalam bahasa Indonesia, mungkin disebutnya cobek. Nah, ieu nyaeta wadahnya wadah anu fungsina pikeun numbuk atau ngagiling bumbu atau rempah-rempah seperti cabe, bawang, terus bumbu-bumbu dapur. Nah, ieu biasana dijieun tina batu. Nah, anu kadua aya mutu, anu artina nyaeta ulekan ya. Nah, nyaeta ieu teh pasanganana coet nu tadi. Nu pertama, nah fungsina pikeun numbuk atau ngulek atau menggiling ya, menggiling bumbu-bumbu. Nah, bahannya sama biasanya satu pasang. Dia satu paket dengan cobek. Nah, atau coet. Bentuknya panjang tumpul seperti ieu. Anu katilu aya sendok. Nah, artina dina bahasa Indonesia sama. Artinya juga sendok nyaeta alat paranti urang sadaya emam atau makan. Nah, bentuknya ieu panjang dengan depannya yang bulat atau oval melengkung ya. Nah, fungsinya ieu nyaeta fungsinya ini untuk mengambil makanan yang ada di piring atau mangkuk kita. Nah, biasanya ini dibuat dari besi. Selanjutnya anu kaopat nyaeta aya piring, sama dalam bahasa Indonesia artinya juga piring. Nah, nyaeta ieu wadah pikeun tempat pituangan atau tempat makan ya teman-teman. Fungsinya ini sebagai tempat makan. Nah ya, bentuknya seperti ini, bulat dengan lengkungan di tengahnya. Nah, lanjut anu kalima nyaeta aya gelas, sama dalam bahasa Indonesia artinya juga gelas. Nah, fungsinya nyaeta pikeun nampung cai nginum ya. Fungsinya ini untuk menampung air minum kita. Nah, biasana ieu dijieun tina gelas atau keramik ya. Biasanya dibuat dari gelas dari kaca atau keramik seperti itu. Lanjut anu kagenep nyaeta aya katel. Katel
Nah, artinya dina bahasa Indonesia nyaeta penggorengan. Ya, tahu ya penggorengan ya teman-teman ya. Nah, fungsinya nyaeta pikeun ngajieun masakan atau ngagoreng, untuk menggoreng ya. Fungsinya untuk menggoreng atau membuat masakan lainnya seperti itu. Oke, lanjut. Anu katujuh aya boboko. Nah, artinya yaitu bakul ya, tempat. Nah, dia ini fungsinya nyaeta pikeun wadah sangu, tempat nasi teman-teman ya, untuk menyimpan nasi. Nah, biasa kalau dulu itu menyimpan nasi di sini di boboko, di bakul ya. Kalau sekarang mah sudah praktis, sudah tidak perlu dipindah ke boboko atau bakul lagi. Nah, langsung dari penanak nasi yang kita punya. Nah, kalau dulu biasa disimpan di sini dulu. Nah, lanjut anu kadalapan aya peso, artinya dina bahasa Indonesia yaitu pisau teman-teman. Nah, fungsinya nyaeta pikeun motong-motong bahan masakan ya teman-teman ya. Pisau ini kan buat motong-motong nih, motong apa aja, cabai, bawang, daging, segala macam. Nah, lanjut anu kasalapan aya kompor gas. Nah, dalam bahasa Indonesia sama, artinya juga kompor gas. Bentuknya panjang lah, agak kotak panjang seperti itu teman-teman ya. Nah, fungsinya nyaeta pikeun masak ya. Dia ini sebagai pemanasnya teman-teman. Jadi kalau kita memasak, nah alat untuk memanaskannya itu yaitu ini kompor gas. Anu kasapuluh aya ember. Sama dalam bahasa Indonesia juga disebutnya ember. Nah, fungsinya nyaeta pikeun wadah ya, untuk wadah atau tempat menampung air lah, dengan skala yang lebih besar, lebih banyak. Kalau gelas kan tadi cuma untuk minum. Kalau ember ini bisa lebih banyak lagi nampungnya ya. Bisa untuk kalau kita mau mengepel lantai atau menyimpan air. Nah, itu di sini di ember. Nah, eta tadi 10 kecap benda anu aya di dapur ya, 10 parabotan anu aya di dapur. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermakna buat untuk Mr. Fauzi tentunya, dan juga untuk kalian ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Mr. Fauzi. Oh ya, satu lagi, ada tugas dari Mr. Fauzi. Tugasnya adalah pada halaman 52, coba kalian buka halaman 52 dan 54 ya, buku warna Sunda. Nah, di situ ada kata dan benda yang belum berpasangan. Nah, coba kalian tarik garis untuk memasangkan kata dan benda tersebut dengan sesuai ya tentunya ya. Nah, itu tadi ya. Cukup sekian dari Mr. Fauzi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.